Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi. Dan apa kabar adik-adik semuanya? Pasti baik, dahsyat, serta luar biasa, bukan? Seperti Tuhan Yesus yang kita sembah, yang sangat luar biasa. Amin. Nah adik-adik, kita hari ini akan segera mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa untuk mengawali firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami selalu disertai oleh Tuhan hari demi hari. Tuhan Yesus, biarlah kami anak-anak sekolah minggu tumbuh di pelataran rumah Tuhan. Untuk itu saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Iman kami tumbuh kuat oleh firman Tuhan itu. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat pokok kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26 dengan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Pada waktu itu Tuhan Yesus berada di sebuah tempat yang bernama Kapernaum. Ini kali kedua Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Pada saat kedatangannya yang pertama kali, Yesus mengajar banyak orang di sana dan menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Dengan mujizat-mujizat itu, orang-orang begitu takjub karena mereka telah melihat hal-hal yang luar biasa. Kabar tentang Yesus sudah tersebar kemana-mana. Pengajaran dan mujizat yang Yesus lakukan membuat Yesus dikenal banyak orang. Karena itulah ketika Yesus kembali untuk kedua kalinya ke Kapernaum, banyak orang yang ingin mendengarkan ajarannya serta melihat secara langsung bagaimana mujizat itu terjadi di depan mata mereka, dan mereka ingin mengalami mujizat itu. Jadi adik-adik, rumah tempat Yesus untuk mengajar itu penuh sesak dengan orang-orang yang datang untuk menemuinya. Dan ternyata di luar rumah itu tempat Yesus berada, ada orang yang sedang sakit lumpuh, tidak bisa berjalan. Ia tidak berdaya dengan keadaannya. Ia sangat ingin bertemu Yesus, dan mujizat itu juga bisa ia alami. Dia rindu untuk sembuh, tetapi ia tidak dapat berbuat banyak karena ia lumpuh. Rumah itu sudah penuh sesak dengan orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia pun tidak dapat berjalan sendiri. Ia membutuhkan orang lain untuk membantunya mencapai Tuhan Yesus. Di luar rumah ada 4 laki-laki yang peduli akan keberadaan orang lumpuh itu. Mereka juga sangat ingin melihat dia dapat disembuhkan dan menerima mujizat Tuhan. Orang lumpuh itu bisa berjalan kembali. Mereka sangat berharap dan datang untuk membantunya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya agar mereka bisa mempertemukan Yesus dan orang lumpuh tadi, karena rumah tempat Yesus mengajar itu sudah penuh sesak dengan orang-orang yang datang untuk menemui Yesus. Bagaimana ya caranya adik-adik keempat orang itu bisa mempertemukan Yesus dan orang lumpuh itu? Apakah mereka langsung menyuruh Yesus keluar dengan alasan bahwa ada orang yang mencari Tuhan Yesus, atau mereka menggendong saja orang lumpuh itu lalu memaksa masuk ke dalam rumah? Nah adik-adik, inilah cara mereka untuk menolong dan membawanya bertemu Yesus. Karena mereka tidak dapat melewati pintu, mereka mencari jalan lain. Mereka melakukan satu hal yang tidak biasa. Mereka menaiki tangga luar rumah itu. Mereka menuju atap. Kemudian mereka membongkar atap rumah itu sampai ada lubang yang cukup besar. Mereka berempat menurunkan teman mereka yang lumpuh itu dengan sangat hati-hati melalui lubang di atap tadi adik-adik. Lalu apa yang terjadi adik-adik?
Ya, tentu saja kehebohan telah terjadi. Orang-orang yang ada di situ menengok ke atas melihat aksi mereka. Ada yang kagum dengan usaha mereka. Tetapi ada juga yang kurang senang, yaitu para pemimpin agama mereka. Dan yang lainnya, mereka merasa sangat terkejut dengan aksi keempat laki-laki yang membantu teman mereka yang sedang sakit lumpuh itu. Dan ada pula yang menganggap ini peristiwa yang lucu. Aksi dari keempat orang tersebut sudah pasti merebut perhatian banyak orang. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Ketika ia melihat apa yang dilakukan mereka itu, marah, merasa lucu, atau apa adik-adik? Sementara harapan keempat orang tersebut, apalagi orang lumpuh itu, Tuhan Yesus melakukan sesuatu, menolongnya. Mereka sangat berharap Yesus membuat mujizat sama seperti yang ia lakukan ketika ia pertama kali ada di Kapernaum. Yesus menunggu hingga orang yang mereka turunkan itu sampai ke bawah, ke lantai rumah itu. Kemudian Yesus tersenyum kepadanya. Dia tahu apa yang diinginkan oleh mereka daripadanya. Yesus menatap orang itu yang sedang terbaring di atas tilam. Ia tahu semua orang sedang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi, apa yang Yesus akan lakukan kepada orang tersebut. Mereka sangat penasaran. Marilah, dosamu sudah diampuni. Semua orang yang ada di dalam rumah itu terdiam. Yesus tahu pikiran mereka. Para pemimpin agama mereka terkejut karena mereka percaya bahwa hanya Allah sajalah yang dapat mengampuni dosa seseorang. Mereka belum tahu siapa Yesus ini. Kemudian Yesus berkata, "Engkau dapat berdiri sekarang. Engkau telah sembuh. Angkatlah tilammu dan kembalilah ke rumahmu." Dan laki-laki itu melakukannya. Ia sangat bahagia karena benar ia telah sembuh. Begitu pula dengan keempat orang yang tadi membantunya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka juga ikut berbahagia. Adik-adik sekolah minggu, kuasa Tuhan memang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maukah adik-adik mempercayai Yesus? Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya menerima hukuman dibebaskan oleh karena Yesus. Dan kita juga belajar dari keempat orang yang mau membantu teman mereka yang sedang sakit lumpuh itu. Mereka berusaha dengan sepenuh hati. Mereka bergotong royong mengangkat dan membawa teman mereka kepada Yesus. Sekalipun berat untuk mengangkat orang yang sakit itu, mereka tetap melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan bahwa teman mereka pasti sembuh ketika bertemu Tuhan Yesus. Adik-adik, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik dan saling membantu sesama seperti keempat orang tadi yang membantu teman mereka yang sedang sakit. Ayo kita membaca ayat penutup kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini lagi kami telah mendengarkan firman Tuhan. Mengajarkan kami untuk hidup saling membantu, menolong sesama kami. Karena kerjasama dan keikhlasan keempat orang yang membantu orang yang sakit lumpuh itu, pada akhirnya berbuah baik. Ada mujizat, ada kesembuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kami semakin percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.